Selamat datang kembali dalam perkuliahan pengantar analisis real MA 3131. Nama saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai bab baru yaitu mengenai limit. Pertama kita akan mengenali apa itu limit dan bagaimana sifat-sifat dari limit itu. Mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai pendahuluan limit. Nah, sebelumnya kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan titik cluster. Oke ya, kadang-kadang disebut juga titik kumpul, titik limit. Nah, misalkan A subhimpunan dari real, tentu saja yang tidak kosong. Titik C anggota bilangan real adalah disebut titik cluster dari A. Jika untuk setiap delta positif ada X anggota A dengan X yang nggak boleh C, X yang nggak boleh C, sehingga X minus C itu kurang dari delta. Ya, ini coba kita lihat gambarannya kira-kira seperti ini, ya. Jadi saya punya gambarannya kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya A-nya itu adalah yang biru, teman-teman ya. A-nya adalah yang biru. Saya gambar di sini. A-nya adalah yang biru, gitu ya. Ini adalah yang biru. Lalu saya punya C-nya. C anggota real tidak harus di A gitu ya, tidak harus di A. Nah, ini juga mungkin kamu harus lihat bahwa titik C anggota real itu tidak harus anggota A ya. Titik cluster itu tidak harus anggota A. Nah, dia disebut C ini disebut titik cluster kalau apa? Kalau setiap kali saya punya delta, jadi ini jangan lupa ya, saya punya A-nya itu adalah interval. Semua bilangan real yang terletak antara katakanlah ini A sampai B gitu ya. Ini A sampai B, tapi dengan AB-nya nggak masuk. AB-nya masuk boleh juga, terserah kamu ya. Nah, untuk setiap delta ini, maka kalau sekarang saya ambil deltanya sebesar ini, apakah ada anggota anggota A? Ada nih, ini anggota, ini anggota gitu ya. Lalu kalau misalkan saya perkecil lagi, sekarang saya perkecil lagi, saya perkecil. Ah, apakah ada anggota A? Tetap ada anggota A gitu. Jadi untuk setiap delta sekecil apapun selalu ada titik gitu ya, titik yang anggota A, titik yang anggota A. Maka titik itu disebut titik cluster, titik kumpul dari himpunan A, titik kumpul dari himpunan A. Ya, oke. Nah, yang berikutnya titik C anggota real adalah titik cluster dari himpunan A jika dan hanya jika ada barisan AN di A sehingga limit AN-nya sama dengan C dan AN-nya nggak boleh C. AN-nya nggak boleh C. Ya, oke ya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit. Ide dasarnya kira-kira seperti ini ya. eh oke. Kalau kebalikannya dulu, kalau ada barisan AN yang konvergen ke C gitu ya. eh saya coba lihat di sini. Ah, ini saya punya konvergen ke C. Barisan AN di AN di A itu artinya untuk setiap N bilangan asli, AN anggota A. Kamu sudah tahu ya. Jadi A-nya saya katakanlah misalkan ini adalah A-nya. Ya, jadi A-nya adalah ini. Oke. Lalu misalkan saya punya barisan AN di A sehingga limitnya itu sama dengan C. Limitnya adalah C. Maka dia pasti titik cluster. Kenapa? Karena di sekitarnya itu kan yang namanya limit AN-nya sama dengan C artinya apa? Untuk setiap kali saya ambil persekitaran kecil, untuk persekitaran kecil ada suatu indeks sehingga setelah indeks itu maka unsur-unsurnya itu jaraknya ke C itu kurang dari error yang tadi gitu ya. Dan itu bisa saya perkecil terus sehingga nanti memberikan ide kepada kamu kalau dia barisan, dia pasti titik cluster gitu ya. Kebalikannya, kalau sekarang saya punya titik cluster, kayak saya punya titik cluster, pertanyaannya bagaimana membangun barisannya? Bagaimana membangun barisannya ya? Nanti tentu saja nanti saya bangunnya C-nya itu adalah kamu lihat titik-titik yang jaraknya satu. Karena di titik cluster pasti ada satu gitu ya. Lalu yang berikutnya sekarang yang jaraknya setengah gitu. Ini nanti dikatakan X1. Lalu di antara setengah, kamu cari yang bukan X1
Katakanlah nanti di sini, ini adalah X2. Lalu kamu cari lagi nanti sepertiga. Secara umum nanti untuk setiap seper N, nanti ada selalu unsur. Gitu ya, karena dia titik cluster. Untuk delta berapapun, deltanya nanti saya pilih seper N, jadi deltanya bergantung N. Jadi nanti eksistensi titik di A-nya itu juga bergantung N. Ini yang akan memberikan barisan AN di A, sehingga dia konvergen, apa limitnya itu adalah C. Gitu ya. Ini yang kita sebut teorema karakterisasi titik cluster. Saya ingin lihat kamu coba membuktikan sendiri ya. Tapi ide dasarnya kira-kira seperti itu ya. Ide dasar baik, tapi yang lebih baik adalah bukan hanya kamu punya mengerti gambarannya, tapi kamu mengerti bagaimana cara menulisnya dan baik. Nah, yang berikutnya adalah contoh titik cluster. Diberikan interval I01, semua titik 01 adalah titik cluster gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya I-nya adalah 01 nih, maka semua titik di 01 itu adalah titik cluster termasuk di 0 gitu ya. Hati-hati loh, 0 itu bukan anggota I, tapi dia titik cluster. Titik cluster itu tidak harus anggota himpunan yang kita mau. Titik cluster dari himpunan I tidak harus anggota I. Dalam hal ini, kenapa 0 dimasuk? Karena setiap kali saya punya delta, ya tetap ada titik lebih kecil lagi, ada. Lebih kecil lagi, ada. Jadi 0 itu merupakan tempat kumpul, tempat titik limitnya, tapi 0 itu tidak termasuk anggota I-nya gitu ya. Jadi nanti semua titik itu adalah titik cluster ya. Kalau kamu tertarik, menurut saya ini latihan yang bagus juga. Coba buktikan secara rigor bahwa interval itu pasti adalah titik cluster. Ya, mulai dari 0 dulu. 0 adalah titik cluster. Lalu sembarang unsur di antara 0 dan 1 dia adalah titik cluster. Lalu kamu coba juga terakhir satu itu merupakan titik cluster ya. Oke. Himpunan berhingga dia merupakan titik cluster gitu ya. Tidak mempunyai titik cluster karena sembarang saya ambil, misalkan ini isinya adalah apa? Ini titik cluster ini A-nya ini isinya adalah A1 dan A2. A1 itu bukan titik cluster karena begitu saya ambil himpunan interval, intervalnya itu yang tidak memuat A2, maka di sekitarnya itu tidak ada yang anggota A kalau A-nya itu adalah katakanlah adalah A1 dengan A2. Jadi tidak ada anggota A yang lain gitu ya. Pak, itu ada A1. Kamu tidak lihat secara jelas. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dirinya sendiri. Ya, jadi tidak boleh dirinya sendiri. Oke. Dan cara yang sama A2 juga bukan ya. Di sini udah gitu, himpunan berhingga tidak mempunyai titik cluster, oke. Himpunan bilangan asli, eh, dia tidak mempunyai titik cluster ya. Kan ini sama seperti dua gitu tadi ya. Oh, tapi ini himpunannya tidak berhingga, Pak, tapi dia eh, apa terisolasi titik-titiknya gitu ya. Tidak bisa jadi tempat kumpul. Lalu himpunan seper N. Seper N hanya mempunyai 0 sebagai titik cluster. Kenapa Pak satu bukan titik cluster? Karena saya bisa bikin interval, misalkan seperempat, tidak punya titik lain anggota anggota himpunan seper N. Kecuali dirinya sendiri satu. Tapi kan nggak boleh dirinya sendiri. Setengah. Saya cari setengah dikurangi sepertiga berapa? Seperenam. Nah, saya cari. Gitu ya. Tidak ada juga, sepertiga juga ada. Dan secara umum begitu seper N saya bisa buat lingkungan. Nah, lingkungannya sebesar apa? Coba kamu pikirkan supaya dia tidak memuat titik-titik yang lain kecuali dirinya sendiri. Tapi beda dengan nol. Nol ini beda. Setiap kali nol nanti selalu akan ada titik yang bentuknya seper N seper N. Ya, oke ya. Jadi dalam hal ini nol hanyalah salah satu-satunya titik cluster. Kalau diberikan himpunan B 01 ya, ya, jadi semua bilangan rasional di 01 karena dia bilangan rasional bisa saya enumerasi ya. Ini contohnya R1, R2, R3, titik-titik, Rn. Nah, gitu ya. Titik 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 titik. Jadi saya bisa enumerasi. Semua unsurnya adalah titik cluster. Bukan hanya bilangan rasional, bilangan irasional juga. Kenapa? Ini pasti R3 itu, saya ambil yang bilangan rasional dulu ya. R3 itu pasti bilangan adalah titik cluster. Kenapa? Setiap kali saya ambil lingkungan sebesar apapun,
Nah, lingkungan ini ujung-ujungnya itu pasti adalah bilangan real. Bilangan real, mungkin yang baiknya jangan. Antara R3 dengan ujung kanan pasti ada bilangan rasional karena kita punya sifat kepadatan bilangan rasional. Artinya selalu nanti ada titik unsur di sana yang merupakan anggota B, himpunan ya, bilangan rasional gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya berdasarkan sifat kepadatan bilangan rasionalnya. Dengan cara yang sama, sekarang saya punya, nah, katakanlah di sini akar 2 dibagi 2. Apakah akar 2 dibagi 2 adalah titik cluster dari himpunan rasional di 01? Ya, karena himpunan, sembarang saya ambil himpunan, lalu saya ambil titiknya di antara titiknya di antara ujung kiri dengan akar 2. Dia adalah bilangan real, karena bilangan real kita sudah buktikan dua bilangan real selalu ada bilangan rasional di antaranya. Oke ya. Jadi dalam hal ini eh, akar 2 per 2 bilangan irasional di antara 01 juga adalah titik cluster. Wah, cantik sekali ya. Oke. Nah, buktinya kamu coba sendiri. Buktinya kamu coba sendiri. Yang penting idenya sudah ada. Ya, setelahnya harus dilihat. Nah, sekarang saya mau masuk ke definisi limitnya. Nah, kenapa kita harus bicara tentang titik clusternya? Karena ketika kita bicara tentang limit suatu fungsi di titik C, nah C-nya harus titik cluster. Ingat, titik cluster itu tidak harus ada di himpunan A-nya. Titik cluster dari A tidak harus anggota A ya. Contohnya yang tadi himpunan super N, 0 adalah titik cluster. Jadi misalkan A subhimpunan dari R dan C adalah titik cluster dari A, misalkan pula F itu adalah fungsi dari domainnya A ke kodomanya R. Bilangan real L dikatakan limit dari F di C jika untuk setiap epsilon positif, jadi nilai Fx itu bisa sembarang dekat dengan L, Fx min L itu kurang dari epsilon ya, asalkan X-nya cukup dekat. Jadi dalam bahasanya untuk setiap epsilon positif ada delta positif sehingga, nah ini kalau kalimat di buku saya rada lupa, tapi kalau kamu mau benar-benar secara logikanya, sehingga untuk setiap X anggota A berlaku jika X minus C itu antara nol dan delta, maka mutlak dari Fx min L itu kurang dari epsilon. Ya, tapi kadang-kadang di buku cuman ditulis jika X anggota A dan X minus C antara nol sampai delta, maka Fx min L kurang dari epsilon. Ya, kurang kuantornya sedikit ya, karena yang belakangnya itu pernyataan, seharusnya pernyataan jika maka. Kadang-kadang juga orang menuliskan sehingga untuk setiap X anggota A dengan X minus C-nya antara nol sampai delta, berlaku fx min L jaraknya itu kurang dari epsilon. Itu juga oke, tapi ya kuantornya nggak ada gitu ya. Kuantornya nggak ada. Jika makanya juga bingung. Nah, pernyataan L adalah limit dari F di C ekuivalen dengan F konvergen ke L di C. Pernyataan L adalah limit dari F di C ekuivalen dengan F konvergen ke L di C. Notasinya itu ditulis seperti ini. Ya, oke. Kadang-kadang ada X-nya juga. X-nya kadang-kadang hilang. Ya, oke. Notasi. Dalam hal limitnya tidak ada, kita katakan F divergen di C. Kalau tadi konvergen itu kalau limitnya ada. Kalau tidak ada, kita sebut divergen di C. Nah, ketunggalan limit. Jika f dari A ke real ini adalah fungsi dan C adalah titik cluster dari A, maka f hanya mempunyai satu limit. Pembuktiannya seperti biasa, andaikan dia ada yang lain, nanti kamu dapat suatu kontradiksi. Oke ya. Oke, kamu bisa coba yang itu. Nah, bentuk lain itu adalah menggunakan notasi himpunan untuk setiap lingkungan dari L, itu ada lingkungan V epsilon L, kamu sudah tahu Fx min L kurang dari epsilon gitu ya. Untuk setiap lingkungan dari L, eh, selalu ada lingkungan V delta C, selalu ada delta positif, sehingga itu ya digantikan V delta C. V delta C kalau kamu masih ingat, dia adalah himpunan X minus C kurang dari delta. Semua X anggota C dengan, ya ini sebenarnya ini ya. Lingkungan ini
Oke, sehingga jika X tidak sama dengan C, ya kan ini kamu sudah lihat ya. Definisinya itu mutlak dari X minus C itu harus lebih dari nol. Kalau mutlaknya lebih dari nol, artinya X-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Kalau tidak boleh sama dengan nol, jarak X ke C tidak boleh nol. Artinya X-nya nggak boleh C. Hati-hati ya. Hati-hati ketika kita bicara tentang limit, F di C, X-nya tidak boleh C. X-nya tidak boleh C. Ya, hati-hati. Nah, makanya ini jika X tidak sama dengan C, titik di V delta iris A, maka Fx-nya anggota V epsilon L. Oke ya. Ini bentuk lain definisi ya, dipikirkan ya, tidak usah terlalu cepat dilihat lagi. Nah, ini ada latihan definisi limit. Kamu coba satu standar, dua standar. Nomor tiga harus agak dipikirkan gitu ya, harus agak dipikirkan. Nomor empat harus lebih berhati-hati ya pemilihan deltanya. Nomor lima aproksimasinya kamu harus sudah bisa ketak sama segitiga gitu ya aproksimasinya. Oke lah, kamu nanti coba. Saya yakin kamu bisa. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana apakah saya bisa melihat definisi limit itu dengan kacamata lain? Dan jawabannya adalah bisa. Jadi, untuk melihat limit fx yang tadi itu, untuk setiap epsilon positif terdapat delta, dan untuk setiap lingkungan epsilon dari L, maka terdapat lingkungan ini, sehingga kalau ini mengakibatkan fx yang anggota, ya oke. Tapi pertanyaannya, apakah ada definisi yang lain yang ekuivalen? Ternyata ada, saya definisikan lewat yang namanya barisan. Gitu ya, cantik sekali nih. Untuk setiap barisan XN di A gitu, yang konvergen ke C, XN, X minus C antara nol delta, kalau kamu lihat, X-nya tidak boleh C, ya itu lebih dari nol. Dan konvergen ke C, X minus C kurang dari delta, oke ya, maka barisan FXN-nya konvergen ke L. Jadi nanti definisi yang lain itu adalah kamu boleh pakai ini. Untuk setiap kali, apa artinya limit fx itu sama dengan L? Artinya untuk setiap kali saya punya barisan xn di A yang konvergen ke C dengan xn tidak sama dengan C untuk setiap n bilangan asli, maka fxn-nya itu harus konvergen ke L. Apakah tadi saya sudah ngomong? Berlaku ini fx min L-nya kurang dari epsilon. Ini jangan lupa ya, bahwa X-nya itu harus anggota A loh. Nggak boleh X-nya nggak, bukan anggota A. Jadi untuk setiap X, X-nya harus anggota domainnya. Tadi kelupaan. Ya oke, yuk kita coba lihat buktinya. Kita coba lihat buktinya ya. Kalau ngelihat ininya, maka berlaku, oh ini yang tadi ya. Kalau secara rigorsnya ditulis untuk setiap X anggota A berlaku, kalau ini maka mengakibatkan itu. Ya, oke. Oh, tidak ada lagi. Saya lihat ini dulu ya. Lihat geometrinya. Nah, jadi limit. Katakanlah saya punya ini F gitu ya. Ini adalah Y sama dengan Fx. Ini X, ini Y, ini adalah L, dan ini adalah C-nya. Jangan lupa ini tidak harus terdefinisi ya. Di C-nya tidak harus terdefinisi karena limit itu cuma melihat kelakuan di sekitarnya. Nah, jadi setiap kali saya punya barisan, misal katakanlah A-nya adalah ini. Katakanlah A-nya adalah ini. Jadi setiap kali saya punya barisan di A yang konvergen ke C, jadi saya punya barisan apa yang konvergen ke C? Ya yang paling gampang barisan monoton inilah, gitu ya. Barisan konvergen ke C, maka nilai fungsinya juga konvergen. Kamu lihat ini ketinggiannya berapa? Ya ini. Dan dia akan konvergen ke L. Pak, saya bisa punya nggak kalau ini? Ini untuk setiap barisan di A yang konvergen ke C ya. Jadi misalnya saya bisa punya garisan ini juga. Dia konvergen ke C. Dan barisan nilai fungsinya yang mana? Ini, ini dia akan menuju ke L, gitu ya. Apakah bisa saya punya barisan yang lain, Pak? Tentu bisa, tentu bisa. Dalam hal ini saya bisa ambil gini, sud, bulak-balik gitu ya. Tapi makin lama makin mendekati C. Ya, kamu lihat nanti barisannya ini,
ini, ini, ini makin mendekati ke ketinggian L. Ya, jadi itu yang kita sebut bagaimana cara melihat limit fungsi menggunakan kacamata barisan. Sehingga nanti teorema-teorema yang saya punya tinggal saya wariskan saja dari barisan. Karena kita udah bicara panjang lebar sekali mengenai barisan. Ya, kamu setuju ya? Mungkin kamu sampai mumet. Ya, oke. Yuk kita coba lihat buktinya. Misalkan A subhimpunan dari R, dan F dari akar real, dan C adalah titik cluster dari A. Oke. Sekarang saya mau ke kanan, misalkan saya punya limit F itu sama dengan L, saya buktikan karakterisasi barisannya. Jadi akan ditunjukkan kalau saya punya barisan XN di A yang konvergen ke C dan XN tidak sama dengan C, mengakibatkan FXN-nya konvergen ke C. Jangan lupa, ketika saya membuktikan FXN-nya konvergen ke L, hati-hati, yang harus saya buktikan adalah apa? Ada suatu indeks. Indeksnya nanti dapat datangnya dari mana, Pak? Datangnya dari kekonvergenan A, ya, karena XN di A konvergen ke C, pasti ada suatu indeks. Nah, pasti nanti ada main-main dengan indeks itu. Yuk kita coba lihat. Sekarang saya punya limit F-nya sama dengan L ya, yang tadi. Untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap... oke, kamu sudah lihat lah. Jadi misalkan saya punya barisan XN di A, konvergen ke C, dan XN-nya tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan asli. Oke ya, ini hipotesisnya. Mau saya buktikan bahwa barisan FXN-nya konvergen ke L kalau diketahui limit F-nya itu sama dengan L. Oke, akan ditunjukkan. Oh, ini yang mau ditunjukkan. Lalu, oke, jadi sekarang diberikan epsilon positif. Oke ya, mau menunjukkan fxn konvergen ke L. Saya harus cari indeksnya. Oke, dalam hal ini begitu diberikan epsilon positif, karena saya punya limit f untuk x mendekati c dan L, maka dia akan terdapat delta. Ya, sehingga untuk setiap jarak x ke c-nya itu tidak boleh nol, tapi kurang dari delta berlaku fx min L kurang dari epsilon. Jadi asalkan titik x-nya itu jarak terhadap c ini kurang dari delta dan tidak bukan c, maka langsung otomatis fx min L-nya itu kurang dari epsilon. Padahal kayak pengen fxn konvergen ke L, artinya fxn min L kurang dari epsilon. Cocok. Pertanyaannya, XN-nya gimana? Nah, tapi kita sudah punya XN itu dia konvergen ke C dan XN-nya nggak boleh C ya. Artinya saya nggak boleh punya barisan konstan. Maka terdapat N0 bilangan asli karena dia konvergen ke C, sehingga untuk setiap bilangan asli N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku XN min C kurang dari delta. Jadi sekarang saya sudah pilih X1, X2, X3, X4, ini nanti untuk setiap bilangan asli n ya. Maka n-nya harus lebih besar dari n0. Berarti xn0, xn0 tambah 1, xn0 tambah 2, xn0 tambah 3. Semuanya kurang dari c mengakibatkan dia kurang dari delta. Akibatnya apa? Jadi xn min c antara 0 sama delta ini berlaku untuk n yang lebih besar sama dengan n0. Maka karena kurang dari delta, maka dia memenuhi double bintang. Kurang dari delta. Ya, jaraknya ke C. Akibatnya langsung fxn-nya ini adalah kurang dari L kurang dari epsilon. Tapi jangan hati-hati bahwa ini hanya berlaku untuk N yang lebih besar sama dengan N0. Jadi saya sudah membuktikan ada N0 sehingga untuk N yang lebih besar dari N0 berlaku fxn-nya konvergen ke L. Ya, jadi saya sudah buktikan kalau saya punya limit F sama dengan L menggunakan epsilon delta itu akan mengakibatkan saya punya dengan barisan. Kebalikannya, kalau sekarang saya punya definisi barisan, saya buktikan limit Fe-nya sama dengan L, yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat delta dan seterusnya. Tapi ini agak susah ya, karena saya punya awalnya itu dia diskret, barisan itu kan diskret. Lalu bagaimana saya tambal-tambal supaya dia menjadi versi kontinunya? Susah. Maka orang yang biasa lakukan adalah kontrapositifnya atau menggunakan kontradiktif, ya. Oke, yuk kita coba lihat. Misalkan berlaku jika barisan XN di A konvergen ke C dan XN tidak dengan C untuk setiap N bilangan asli, maka barisan ini. Jadi berlaku pernyataan ini, saya membuktikan untuk setiap epsilon terdapat ini. Tapi yang mau ditunjukkan menggunakan kontrapositifnya. Oke ya, oke. Jadi kalau mau menunjukkan ini akan ditunjukkan ini. Jadi misalkan limit F itu tidak sama dengan L. Akan saya buktikan nanti pernyataan barisan XND konvergen ke C dengan ini, maka barisan ini pernyataannya salah. Apa artinya salah? Artinya saya punya barisan XNDA konvergen ke C, tetapi barisan FXN-nya tidak konvergen ke L.
Ya, jaraknya ke L itu lebih dari epsilon yang diberikan. Oke, jadi saya punya limit F sama dengan L. Kamu lihat lagi, maka negasinya ada epsilon nol lebih besar dari nol. Nah, oke ya. Sehingga untuk setiap delta positif ada. Jadi deltanya ini, X-nya ini bergantung delta ya. X-nya bergantung delta. Dengan jaraknya ke C itu kurang antara nol sama delta, tetapi Fx min L-nya lebih besar atau sama dengan epsilon nol. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu kamu sudah tahu. Jadi dalam hal ini, sekarang ini berlaku untuk setiap delta ya. Berarti deltanya boleh saya pilih dong. Deltanya saya pilih yang mana, Pak? Deltanya saya pilih yang mana? Deltanya saya pilih seper N. Begitu deltanya sama dengan per N, maka saya punya ada X yang bergantung dari N. Jadi ketika deltanya sama dengan satu per satu, maka saya punya X1. Deltanya satu per 2, saya punya X2. Deltanya 3, saya punya X3. Jadi dalam hal ini saya mengkonstruksi barisan Xn. Dan Xn min C itu kurang dari seper N. Karena Xn min C kurang dari seper N gitu ya teman-teman ya. Dan ini berlaku untuk n besar gitu ya. Karena seper n-nya kurang dari epsilon, oke, nanti bisa saya buktikan bahwa xn ini konvergen ke C. Tugas kamu, tugas kamu. Ini berarti xn-nya konvergen ke C, dapat ditunjukkan bahwa xn akan konvergen ke C. Bagus ya, dapat ditunjukkan. Artinya tugas kamu untuk membuktikan. Akibatnya saya punya tadi kalau ini eh, kan ini berlaku bahwa XN akan konvergen ke C. Kalau XN-nya konvergen ke C, maka saya buktikan bahwa FXN-nya tidak konvergen ke L. Dan saya punya menggunakan tadi limit F tidak sama dengan L, maka begitu X min C-nya kurang dari delta, maka saya punya F XN min L lebih besar sama dengan epsilon. Nah, nanti bisa dibuktikan bahwa FXN-nya pasti tidak konvergen ke L, karena dia selalu ada jarak ke L itu minimal epsilon nol. Gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kriteria kedivergenan. Kedivergenan itu apa, Pak? Ya, artinya adalah apa artinya limit F-nya itu bukan L, gitu ya. Nah, ini contohnya, jika L anggota real, maka limit F di C bukan L, itu jika dan hanya jika, ya ini cuma menegasikan pernyataan yang tadi di atas. Ada barisan XN di A dengan XN tidak sama C untuk setiap N bilangan asli, sehingga barisan XN-nya konvergen ke C, tetapi barisan FXN-nya tidak konvergen ke L. Ini cuma negasi aja. Bisa ya. Nah, pertanyaannya, kalau fungsi F itu tidak mempunyai limit, artinya dia bukan L anggota real untuk setiap L, untuk setiap bilangan real, dia bukan. Dia bukan sembarang bilangan real. Artinya untuk setiap L bilangan real tidak berlaku ini, gitu ya, tidak berlaku ini. Ya, oke ya. Nah, ini terdapat barisan XNDA dengan ini. Barisan XN konvergen ke C, tetapi barisannya tidak konvergen di real, gitu. Maka dia tidak mempunyai limit di C. Hati-hati ya, bedakan tidak mempunyai limit di C dengan limitnya bukan L. Hati-hati, itu berbeda sekali. Itu berbeda sekali ya. Kalau kamu punya fungsi ini, fungsi signum gitu ya. Ketika dia positif, ketinggiannya adalah satu, di nol ketinggiannya nol, di negatif ketinggian adalah negatif satu. Ini fungsi signum ya, fungsi tanda. Ini X, ini Y. Nah, teman-teman, nanti kamu lihat bahwa limit X menuju nol dari ini, fungsi signum X, ini tidak ada. Tidak ada, gitu ya. Tapi limit untuk X menuju satu dari signum X tentu saja satu. Tidak dua. Hati-hati beda ya. Beda. Ini tidak dua, ini tidak ada. Hati-hati, berbeda sekali. Nah, ini ada latihannya. Kamu coba. Ini pas. Cari limit signumnya tidak ada. Oke, nah yang berikutnya nanti kita akan masuk ke teorema limit. Nah, untuk teorema limit itu nanti pada akhirnya kita hanya menurunkan warisan dari segala sesuatu yang kita punya tentang barisan. Kenapa? Karena kita udah bicara tentang panjang lebar tentang barisan dan kita udah punya lihat ekuivalensi definisi dari
limit F sama dengan L itu dengan definisi menggunakan barisan. Udah cocok. Semua diwarisi dari sifat yang kita punya di barisan. Oke ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita udah bicara tentang limit fungsi, definisinya, dan yang paling penting selain definisinya, kamu sudah tahu apa yang karakterisasi limit fungsi menggunakan barisan. Ya, itu yang harus kamu coba. Nah, seperti biasa, begitu kamu definisi, kamu harus tahu apa yang tidak memenuhi definisi. Artinya apa limit F itu harus kamu sudah sesuatu yang wajar. Apa artinya bukan titik cluster? Kamu harus bisa membuktikan juga mengapa ini bukan titik cluster, mengapa ini titik cluster. Itu standar. Begitu kamu dikasih definisi, kamu harus bisa buktikan contoh, bisa berikan contoh yang memenuhi, bisa berikan contoh yang tidak memenuhi, kamu harus bisa buktikan contoh tersebut memenuhi, kamu harus bisa buktikan contoh yang lain itu tidak memenuhi. Itu standar, harus kamu bisa. Oke ya. Saya pikir itu saja. Terima kasih.